cukup. Nah, sekarang kita ke Mas Faisal lagi. Ya, makasih Pak Prabowo. Di round kedua ini saya ingin melanjutkan tadi yang Bapak sebutkan di round pertama masalah industrialisasi, Pak. Ya. Nah, jadi saya dan juga teman-teman di KOR itu sangat sepakat dan termasuk yang meyakini bahwa kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi tanpa industrialisasi, gitu. Dan kita bukan hanya ingin tumbuh tinggi, tapi yang disampaikan Pak Dede tadi, kita ingin ada lapangan pekerjaan formal gitu. Jadi istilahnya mungkin jobful growth ya, bukan jobless growth. Nah, dan salah satunya hilirisasi, program prioritas dari pemerintahan yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, tapi saya ingin menghubungkannya dengan ART, Pak, Agreement of Reciprocal Tariff yang barusan ini, Pak ya. Nah, dan barusan tadi Bapak juga cerita masalah bargaining power Indonesia. Ketika ART itu soft copy-nya itu sudah tersebar, nah ini terus terang kita langsung teliti satu persatu dari pasal ke pasal, Pak. Nah, memang kalau melihat dari sisi keuntungan, ada beberapa sektor yang kita dikecualikan dari tarifnya untuk kita bisa masuk dapat keuntungan dari ekspor di beberapa sektor tertentu. Ada 1.819 komoditas. 1.819 komoditas, Pak, yang kita 0%. Ya. Nah, tapi kalau melihat syarat yang lain, Pak, ya, terutama yang non-tarif measures, yang kita harus bebaskan semua. Kita tahu non-tarif measures itu banyak, dan non-tarif measures ini hubungannya erat sekali dengan industrialisasi, Pak. Selain non-tarif measures juga ada klausul yang lain kaitannya dengan critical minerals yang kita diminta untuk membuka akses itu. Nah, ini kaitannya dengan hilirisasi, Pak. Kalau dilihat dari klausulnya bahwa kita disuruh buka full akses bukan hanya untuk processing tapi sampai mining, Pak. Nah, ini saya terus terang jadi bertanya, ini kan ada beberapa yang tidak sejalan dengan program prioritas kita gitu untuk hilirisasi gitu. Dan kalau kita menjalankan ini, bagaimana dengan masa depan hilirisasi kita, industrialisasi kita, critical minerals kita, termasuk tadi NTM yang sebetulnya itu menjadi modal kita juga untuk mendorong industrialisasi. Ini pertanyaan saya, Pak. Gitu. Jadi gini ya, non-tariff barrier, apa non-tariff, kita sekarang ya punya free trade area sama China, sama Uni Eropa. Do you know what that means? That means nggak boleh non-tariff barrier juga terhadap mereka. Benar nggak? Contoh yang dipersoalkan Amerika antara lain begini, dia buka pabrik di Batam, di Batam atau pokoknya suatu special economic zone. Pabrik itu membuat alat-alat medis, ya, ronsen, MRI dan sebagainya. Boleh jual ke negara lain, kan? Karena special economic zone kan nol tarif. Betul. Dia jual. Indonesia butuh, dia jual ke Indonesia kena tarif. Anda ngerti? Ya. Hal-hal ini yang mereka minta diluruskan. Itu satu. Yang kedua, yang critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Tapi kan ada kaitan yang penting kita kasih akses. Export ban, Pak. Export ban dari critical minerals yang komoditas itu kan jadi siapa modal yang ban? Kita untuk yang ban siapa? Yang nikel, Pak, contohnya. Bahan mentahnya kan kita tidak. Oh iya, bahan mentah kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini tetap dong. Enggak, itu dasar hilirisasi. Processing di Indonesia enggak ada, enggak mungkin kita. Tapi kalau dia mau main dan dia mau proses di Indonesia,
Bagus nggak? Bagus. Artinya Iya, itu tidak malah bagus barang kalau itu. tidak barang mentah yang di Tapi yang penting kan dia minta akses. Kita nggak tutup akses. Tapi dia have to pay market price, international market price. Mau Antam yang ini apa? Yang main mau apa kan begitu? Iya kan? Ya. Kalau kaitannya NTM yang local content bagaimana Pak? Karena itu kan di kita local content requirements TKDN itu kan bagian dari kita membangun EV. Banyak industri pakai itu. Iya. Itu kan bagian dari NTM kita. Oh ya, loh, saya mau bangun Iya. 100% di Indonesia kok. EV mobil. Masalahnya adalah kita harus industrialisasi. All these non-tariff barriers kan untuk melindungi apa? Kita nggak punya industrinya kok. Kita punya industri mobil, kan nggak ada. Dengan segala hormat loh. Jepang sudah berapa puluh tahun di Indonesia. Itu kan basically ya produk Jepang gitu kan. Ya sekarang kita yang penting harus industrialisasi. Kita harus bikin pabrik motor. Kita harus bikin pabrik mobil. That's where we get the real margin gitu loh. The real value add. Jadi tim saya juga cukup, nggak mungkin lah kita akan korbankan kepentingan nasional kita. Nggak ada masalah bagi kita. Nggak mungkin. Kalau saya boleh jump in Pak, Iya. mungkin yang maksudnya Mas Faisal, itu kan strategi kita harus proses Pak. Ya. Ya. Tapi di dalam agreement itu, koreksi kalau saya salah, ada persyaratan dari Amerika bahwa ekspor ban itu harus dilepas Pak. Jadi dia minta supaya kita ekspornya raw. Itu yang ada di dalam, itu concernnya kan? Dalam teksnya nggak ada deh. Itu Nggak kan ada. salah pengertian aja. Nggak ada. Dari awal nggak ada teks Iya, itu. nggak Kata mungkin. orang aja. Teksnya nggak ada. Nggak ada. Karena yang dimaksud seperti kata Bapak Presiden. Kalian kalau masuk oke, tapi sesuai dengan aturan kita. Iya. Selalu ada aturan Iya. kita. Iya. proses Setiap dalam kalimat, itu, Mas. Ya. setiap kalimat yang ada shall selalu ada according to our regulation and law. Itu yang orang luput. Sekalian Saya mau nyambung Bang, ekonomi nyambung. karena Tapi tadi saya ingin jawabin soal ERT satu hal. Mumpung ada anggota tim negosiasinya di sini. Oh, pendukung. Supporter. Oke. Tapi pertanyaan tetap buat Pak Presiden. Iya. Bukan buat Bang Celi. Pertanyaan tetap Untung you di timnya Erlangga ya. Ya, Bapak. Ya. pertanyaan tetap buat Pak Presiden. Jadi mungkin ini Atau mau jump in setelah Bang Dede? karena ini terkait salah satu artikel di ERT. Oh sudah. Oke. Kalau Saya ganti, boleh. sorry Bang ya. Iya, Iya, Saya ganti izin ke ya, Mbak Eno. Ya, Bang nggak ada Dede. masalah. Karena ini terkait artikel 2.28. Saya mohon dikoreksi ini kalau memang salah. Ini terkait restriction on foreign investment. Jadi di sini disampaikan bahwa kita tidak boleh membatasi investasi asing, khususnya US investors. Jadi tidak boleh membatasi persentase kepemilikan di industri kita. Dan di sini disampaikan ini mencakup mining, mencakup fish processing, dan ada termasuk di dalamnya disampaikan di sini adalah terkait publishing dan broadcasting. Nah itu sebenarnya yang sedang banyak menjadi pembicaraan di kalangan media dan pers. Karena kepemilikannya artinya bisa 100% di dua sektor tersebut, Pak Presiden. Karena setahu saya ini bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran yang membatasi investasi asing ini maksimal 20%. Dan ini masih berlaku. Dan juga Undang-Undang Pers yang membatasi investasi asing ini hanya boleh lewat pasar modal. Jadi begini, dalam perjanjian kemarin ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Dan itu kalau nggak salah tidak ada di perjanjian dengan negara-negara lain. Di mana di council itu akan kita selesaikan sebelum ke WTO. Ya. Ini khusus antara Indonesia Indonesia sama dengan Amerika. Amerika. Bilateral kan. Tidak ada dengan perjanjian negara lain. Tapi begini ya, saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam
oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Seperti yang dilakukan Malaysia Pak, karena Malaysia, mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak, ada berapa alinea yang dia merasa ya kan? Baru sadar karena belakangan. putusan Mahkamah Agung Amerika yang memang sudah membatasi kewenangan tarif pemerintah Amerika. Apakah itu juga argumen yang menurut Bapak bisa dilakukan Indonesia Pak? Ya itu urusan domestik Amerika, tapi itu saya kira oke-oke saja, menguntungkan kita juga itu. Iya kan? Jadi kalau nggak salah Supreme Court mereka mengatakan Tidak ada wewenang untuk tidak boleh melakukan tarif di atas sekian persen kalau tidak salah ya 10. IPA-nya yang nggak boleh, Pak. Tidak boleh di atas 10%. Ya, 10 dan 15, Pak. 10 dan 15 tergantung presiden yang mau pakai 10 atau 15. So far mereka pakai 10, so far. dan berarti itu kan lebih menguntungkan kita karena kita dapatnya 19 Pak. Jadi Belum tentu lah. apakah akan mengikuti track Malaysia Ya atau pasti yang kita pasti cari yang untung dong. Ya kan, masa cari yang nggak untung. Tapi pertanyaannya nanti. Tapi menurut saya begini, di perjanjian kita ada 1819 yang nol. komunitas kita yang nol. Mau ikut 10 apa ikut 19 gitu. Nah, Iya. Mau nol atau yang mana gitu. kalau boleh saya tambahkan, Iya. Pak Presiden, ini penting banget karena kan banyak Iya. orang nggak ngerti. Ini kan technical. Nah, Iya. 19 itu kan statutorinya. Jadi tarif buku istilahnya. Tapi karena dapat 0.800, maka efektif tarif rate-nya itu kurang lebih kalau digampangkan di average ya, itu 8%. 9% paling tinggi Bapak, bahkan 7%. Apa itu maksud gimana? Kan 19% ini kan tarif buku yang disepakati ditulis, tapi kan itu statutory. Efektif tarif rate-nya yang paling penting kan, karena berapa uang keluar dan masuk. Itu kalau karena kita dapat 1.800 items nol, kalau kita bagi 2 aja deh, kan nggak sampai 10 bahkan. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau terima yang baru menggagalkan perjanjian ini, nah, katakanlah ya begitu ya, katakanlah kita dikasih 15 misalnya oleh yang baru. Kalau 15-nya tidak mengubah yang nol, ya kita bilang tepuk tangan. Karena jadi 6 dong efektifnya. Tapi kalau 15-nya mengubah yang nol, kartu baru udah berunding lagi setahun, yang rugi kita Bapak. Kepastian hukumnya nunggu setahun, belum tentu efektif rate-nya lebih kecil. Kan itu, that's the point. Yang kadang-kadang technicalities-nya ini perlu dijelaskan berulang-ulang untuk Kayaknya cukup jelas Bang. jelas ya. Benar Bang, jelas itu. Bang Dede. Oke. Ini untuk round 2 nih pamungkas, kecuali nanti Pak Presiden perintahkan lanjut. Pak, minta izin makan sambil makan apa enggak ini? Mungkin bisa Boleh sambil makan dulu ya. Ini kita jadi Bang Dede sekarang. Kalau di podcast nggak apa-apa sambil makan. Enggak apa-apa. Justru informalitinya yang penting. Atau tunggu Bang Dede satu pertanyaan. Ya, nanti oke. habis itu Oke, akan- silakan kita kalau mau akan ini. bisa. Iya. Saya Bapak kan sudah mulai ngambil-ngambil, jadi kita Ya. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya. Kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove Pak. Nah persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya. Saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros,
kita nggak akan bisa mengejar 8%, Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang lakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. 70.000 Pak ya. Perbaikan fisik ya. Fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Banyak kepala sekolah yang nangis. Pertama kali dalam sejarah dia kelola sendiri. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Ini secara teori ya, dengan desentralisasi itu tugasnya bupati itu. Ya, betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Tapi sekarang pesantren yang nanya. Pesantren. Tapi pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Anyway, saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel ya. Indonesia Cerdas di semua sekolah di Indonesia, 288.831 kalau nggak salah. 288.000. Ada beberapa yang nggak sampai dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Tahun lalu. Ini anak-anak desa terpencil sekarang meningkat minatnya belajar matematik, mereka suka sekarang, ya. Kemudian tahun ini 2026 dari satu interaktif panel satu sekolah saya tambahkan menjadi 3, tambah 3. Jadi nanti 4 ruang kelas tahun 2026 akan punya interaktif flat panel ini. Saya berharap 27 tambah 2 lagi dari semua ruang kelas di Indonesia, SD, SMP, SMA, semua akan punya interaktif flat panel ini. Artinya apa? Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi. Saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi, habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti ini dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya dia dapat pelajaran Hybrid. dan interaktif. Kita bisa monitor